lagi di podcast kita kali ini dan tentunya host dan narasumbernya dengan orang yang berbeda. Kenalin, nama aku Talita. Nama aku Vira. Oke, narasumber kita kali ini tuh katanya pernah ngelola desa wisata loh. Wah, keren banget ya. Dan narasumber kita kali ini tentunya sangat relevan dengan tema KPI 14 yang akan diselenggarakan tahun ini, yaitu yang bertema Connecting Tourism to Nature for Environmental Sustainability. Nah, boleh dong Talita dijelasin sedikit tema dari KPI 14 ini? Ya bener banget, tema hari ini tuh benar-benar relevan banget sama tema KPI 14. Nah, jadi KPI ini bukan sekedar kompetisi pariwisata aja, namun didasari oleh tema. Nah, yang membuat kita itu dapat menghubungkan pariwisata dengan lingkungan. Jadi, gimana sih pariwisata tuh bisa membangun citra yang ramah lingkungan agar terciptanya sustainability. Nah, tanpa lama-lama lagi ya, kita langsung kenalin aja narasumber kita di sini. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ajar Fandi Putra. Saya dari Desa Wisata Sindang Kasih. Jadi ini biar enak nih ya, kita manggilnya Aji aja atau pakai K nih, Kak Aji? Untuk panggilan bebas, mau Kak silahkan, langsung nama juga boleh. Aji aja nggak sih, biar lebih dekat gitu ya? Boleh sih. Jadi gimana nih Ji kabarnya? Dengar-dengar tuh sekarang kan lagi libur ya, terus liburnya tuh panjang nih. Kegiatan apa aja sih yang Aji lakuin nih selama libur? Nah, Kak, alhamdulillah baik-baik saja. Dan untuk kegiatan selama libur atau masa libur kuliah, saya tentunya ada kegiatan di kampus yaitu untuk KPI yang akan diselenggarakan pada bulan Mei tersebut. Dan semasa tidak ada kesibukan di kampus, saya di Desa Wisata Sindang Kasih juga sambil gitu mendapatkan tugas untuk menjaga atau sebagai tiketing di Desa Wisata Sindang Kasih gitu kan. Tapi kalau selain tiketing gitu ada nggak sih kerjaan lain misalnya kayak ngelola atau apa? Nah, kalau untuk itu paling saya dan rekan-rekan di sana ya, paling kalau untuk sekarang saya mengelola medianya gitu. Dan kalau untuk sebelum-sebelumnya, karena saya juga terikat kontrak dengan Desa Wisata Sindang Kasih, dan untuk pada waktu itu pada tahun 2020 sampai 2022 lah, saya mengelola menjadi tour guide di salah satu atraksi di Wisata Sindang Kasih gitu Kak. Mungkin sekarang nggak dilanjut karena sibuk kuliah juga ya? Itu karena saya juga melanjutkan pendidikan saya gitu kan, dan jauh dari kota Garut, saya keluarlah di kepengelolaannya gitu. Tapi awalnya gimana sih bisa sampai ngelola Desa Wisata Sindang Kasih ini? Nah, untuk awalnya pasti saya juga membutuhkan tambahan pundi-pundi uang gitu, pundi-pundi rupiah. Nah, pada waktu itu karena saya masih masa sekolah gitu. Nah, pada waktu itu sepulang sekolah saya menyempatkan lah gitu untuk menjadi tour guide di Desa Wisata Sindang Kasih. Dan untuk pada awalnya Desa Wisata ini bisa dibilang masih sangat baru gitu Kak. Dan ini tuh diresmikan pada tahun 2019 oleh Bapak Wakil Bupati Garut pada waktu itu, oleh Bapak Dr. Helmi Budiman. Nah, itu diresmikan pada akhir tahun 2019. Akan tetapi pengembangan dari Desa Wisata Sindang Kasih sempat terhenti karena adanya pandemi COVID-19 gitu. Oh, aku baru tahu nih ternyata Desa Sindang Kasih ini tuh baru-baru ya, 2019 akhir gitu ya, pas pandemi gitu. Oh, jadi Aji tuh sampai sekarang masih ngelola gitu, cuman kayak part time. Ya, sambil nyambil lah kalau misalnya libur kuliah, saya coba menyempatkan ke sana. Karena lumayan juga ya? Iya, lumayan. Cuan. Kan ini Aji tuh ngelolanya tuh berarti dari 2020 sampai 2000 berapa Ji? 2022 ya, sebelum masuk kuliah lah, Agustus atau Juli gitu. Kan itu Aji tuh waktu ngelola tuh tahun 2020 sampai 2022 nih. Betul. Kan pada saat itu tuh masih ada isu ya kalau COVID-19 itu belum
selesai iya, gitu kan. belum 100% ini hilang gitu. Nah, gimana sih cara ngeyakinin si wisatawan nih pada saat Aji ngelola wisata Desa Sindang Kasih itu di tahun itu tuh susah nggak sih ngeyakinin wisatawan buat berkunjung ke sana? Sebetulnya pasti ada kesulitan dalam melakukan promosi pada waktu itu, dan ada langkah-langkah dari yang kami lakukan pada waktu itu, yaitu mendaftarkan homestay kami ya di sana ke sertifikasi CHSE, dan alhamdulillahnya pada waktu di approve lah gitu sama pemerintah. Dan CHSE ini pasti kalian juga tahu lah kan. Betul nih. Mahasiswa pariwisata. Sebagai anak pariwisata, Iya. kasih tahu CHSE itu apa. Teman-teman yang nonton tahu nggak sih CHSE itu apa? Vira tahu nggak nih, Vir? Tahu sih, coba dijelasin aja sama Talita. Tapi CHSE itu C-nya cleanliness, H-nya health, safe, and environment sustainability. Nah betul, itu menjadi standar kesehatan atau untuk mengelola atau menjaga prokes dari wisata tersebut gitu. Dan pada waktu itu promosinya yang kami lakukan yaitu memberikan keamanan atau memberikan keamanan kesehatan bagi wisatawan, yaitu dengan mengadakan penunjang fasilitas lain seperti kan ada cuci tangan, dan itu prokes kami sudah diatur dengan aturan pemerintah gitu, dan mampu melaksanakan atau menjaga prokes dengan baik gitu. Tapi selama pandemi itu kan pasti pengunjung sedikit ya, atau sampai nggak ada pengunjung. Nah, apakah fasilitas di sana kayak atau kebersihan yang gitu tuh masih terawat? Apa udah terbengkalai gitu? Apa masih ada warga yang ikut serta ngerawat di Desa Wisata Sindang Kasih itu? Alhamdulillahnya ya, kalau misalkan untuk fasilitas pasti semasa COVID-19 karena tidak ada kunjungan itu menjadi kurang terawat ya. Nah, tapi pada masyarakat di sana sangat aware atau sadar dengan apa yang menjadi daya tarik wisatawan nantinya, yaitu budaya di sana masih terjaga loh Kak, dan gotong royong itu dilakukan. Nah, untuk pembersihan lahan semacam ya ngored lah kalau bahasa di sana kan. Ngored itu semacam membersihkan rumput-rumput liar atau rumput-rumput kecil gitu. Dan fasilitas di sana, masyarakat di sana ikut menjaga juga fasilitas-fasilitas atau penunjang yang menjadi daya tarik di sana gitu. Jadi Desa Wisata Sindang Kasih ini meskipun sempat ada pandemi, nggak ada pengunjung, tetap terawat ya, tetap terjaga keasliannya. Karena warga-warganya juga suka gotong royong gitu. Tapi mau nanya nih Ji, kan awalnya tuh Desa Wisata Sindang Kasih ini belum tersohor ya. Betul. Terus karena pernah terhenti juga nih. Nah, apa sih keunikan dari desa wisata ini? Apa sih yang bisa menarik wisatawan gitu? Sampai orang-orang tuh mau datang ke Sindang Kasih ini. Apa sih tuh yang ikonik di sana? Yang ikoniknya pasti permainan untuk river tubing. Nah, di sana tuh menjadi beberapa bagian lah gitu. Ada wisata tirta, ada wisata sejarah, dan ada wisata budaya gitu. Dan untuk wisata tirta ini yang paling banyak dicari para wisatawan, yaitu bermain bukan arung jeram tapi river tubing. Nah, perbedaan antara arung jeram dan river tubing, kalau arung jeram memakai perahu karet ya, dan kalau river tubing ini memakai ban dalam mobil gitu. Ban dalam mobil? Iya. Jadi individual gitu? Betul, individual, satu-satu lah gitu orang yang mainnya, tapi bisa berkelompok. Iya. Kayak body rafting nggak sih? Iya, semacam gitu kan? Kalau body rafting itu kan cuma memakai pelampung. Iya. Nah, ini ada bannya gitu. Ban dalam ya. Dan apa sih yang dicari oleh wisatawan? Nah, susur sungai atau river tubing ini karena mempunyai geografisnya menjadi kelebihan di sana, yaitu diapit oleh dua pesawahan, kanan kiri pesawahan gitu. Jadi mempunyai pemandangan alam yang masih asri gitu, karena bisa melihat teras-sharing sawah yang ada di sana gitu. Aduh, kedengerannya sejuk banget tuh teman-teman. Menarik banget ya. Menarik banget. Kalian harus datang nih ke Desa Sindang Kasih buat nyobain river tubing di sana.
Nah, selain itu nih Ji, ada nggak sih atraksi lain gitu yang menarik? Nah, yang menjadi atraksi wisata di sana yaitu ada Ngagogo, Susur Lembur, dan untuk wisata sejarahnya nanti para wisatawan bisa mengunjungi ke bunker peninggalan pada masa penjajahan. Terus wisata budaya dapat menikmati atau homestay tersebut. Nah, homestay ini menjadi ada dua tipe gitu, ada yang rumah panggung dan masih terjaga gitu, ada rumah panggung di sana. Mungkin di kota sudah nggak ada tidak ya rumah panggung. Iya. Nah, jadi itu tuh rumah panggung wisatawan banyak memilih untuk di rumah panggung daripada di rumah permanen gitu. Tapi tadi dengar tuh apa sih susur lembur sama Ngagogo. Itu Iya. bisa dijelasin nggak sih ke teman-teman? Soalnya baru dengar gak sih kata Iya. Ngagogo itu apa? Biar teman-teman juga tahu ya yang nonton. Ya, nah mungkin Ngagogo ini untuk bagi orang kota asing kali ya kata Ngagogo Iya. ini. Pasti mereka nggak tahu nih Ngagogo Nah, itu apa. Untuk Ngagogo ini yaitu semacam kegiatan newak laut lah gitu di balong yang bukan keramik ya, kolamnya di balong masih lumpur gitu. Pakai terpal gitu apa enggak? Cuma Bener-bener Bener-bener lumpur, ya. letak lah ya Letak. bahasa Sundanya. Letak. Nah, jadi wisatawan ini menangkap ikan dengan tangan kosong gitu tanpa bantuan alat apapun gitu. Ngagogo ini Ih, menarik banget ya. langsung pakai tangan gitu. langsung pakai tangan kosong. Tapi kan itu pasti licin ya. Iya. Nah, itu menjadi kesulitan atau menjadi challenge atau tantangan wisatawan Iya. gitu. Ciri khasnya ya. Ciri Iya, khasnya. betul. Nah, setelah wisatawan tuh dapat nih ikannya. Nah, itu tuh diolah atau dimakan langsung sama wisatawannya atau gimana? Ya, untuk ikan hasil tangkapan wisatawan ini bisa sesuai request Kak. Nah, itu tuh bisa dipasak langsung oleh pengelola di sana. Kalau misalkan wisatawan ingin babakaran atau masak langsung sama teman-teman kelompoknya gitu, bisa sesuai request. Dan kalaupun ingin dibawa pulang secara mentah juga bisa, sesuai tergantung request dari pengunjung atau wisatawan gitu. Nah, karena aku tuh udah ngepoin nih sedikit di Instagramnya Desa Wisata Sindang Kasih nih. Iya. Dan aku tahu gitu katanya ada wisata malam. Wisata Nah, itu malam. tuh apa sih Haji? Boleh dijelasin ke teman-teman? Nah, wisata malam sebetulnya bukan wisata malam, tapi kalau ada atraksi pertunjukan malam ini biasanya wisatawan ini memesan paket wisata komplit itu all in. Nah, mereka menginap di homestay yang telah kami sediakan yang tadi Yang itu rumah panggung itu. Ya, ada dua tipe, ada rumah panggung sama rumah permanen. Tetapi wisatawan ini lebih tertarik atau lebih ingin singgah atau bermalam di rumah panggung itu. Karena nyoba yang beda nggak sih? Iya. Rumah Iya. yang biasa kan di kota-kota juga ada Pasti ya. ada Kalau ya. Rumah panggung kan kapan lagi gitu. Beda gitu vibe sama ininya tuh. Iya, nah pada malam hari wisatawan ini diajaklah ke pertemuan atau semacam ada lapangan gitu di sana dan mereka bisa menyaksikan kebudayaan-kebudayaan yang akan kami tampilkan atau kami suguhkan untuk wisatawan gitu. Dan itu tuh menjadi salah satu atraksi atau pertunjukan malam untuk yang memesan paket wisata komplit gitu. Gila, keren banget ya Iya, Desa Sindang Kasih ini. menarik banget Menarik kayak banget. segala ada. Beragam gitu. Beragam banget. Bahkan mereka tuh masih di dalamnya tuh masih ada budaya-budaya, menjaga kelestarian. kayak rumah panggung, Iya. pertunjukan. Tapi biasanya pertunjukan tuh apa sih yang dibawain? Nah, untuk pertunjukan ini yang tentunya pasti yang pertunjukan-pertunjukan daerah yang masih terjaga di sana gitu. Dan yang paling sering dibawakan atau disuguhkan kepada wisatawan yaitu tentunya seni tari gitu. Seni tari itu sering sekali atau pasti menjadi hal wajib lah untuk dipertunjukkan di sana. Ada permainan calung atau angklung dan sebagainya gitu. Terus juga dengar-dengar di sana tuh ada pengrajin gitu. Jadi warga-warga di sana tuh bikin kerajinan Iya, ya. memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sana. Bahan-bahan ada. Ya, nah
itu tuh termasuk ke dalam paket yang susur lembur tadi. Oh, menyusuri. Iya, susur lembur ini para wisatawan akan diajak berkeliling tur di kampung kami gitu, melihat pengrajin sapu ijuk, pembuat anyaman dari bambu, dan ada diajak untuk mengolah atau melihat pengolahan gula merah gitu di sana. Dan wisatawan bisa membeli langsung dari pengrajin tersebut atau bahkan mencoba langsung membuat anyaman dan dapat merasakan gitu gimana cara mengolah atau yang gula merah tadi gitu. Wah, jadi para wisatawan juga bisa bereksperimen langsung gitu. Iya, betul. Langsung merasakan gitu. Teman-teman kalian tunggu apa lagi? Masa Kalian nggak harus- tertarik iya, sih? Kalian harus pergi ke Garut sekarang juga. Tapi hasil dari kerajinan itu tuh dijual nggak sih? Apa cuman buat di situ aja? Iya, dijual keluar gitu. Dijual nggak? keluar Atau buat hanya mata di pencarian warga-warga di sana sana. aja. Karena mungkin produksinya masih sedikit ya, karena ini UMKM lokal gitu. Jadi produksinya masih sedikit. Jadi hanya daerah-daerah tertentu saja yang disuplai lah oleh si pengrajin di sana. Kalau misalkan sapu ijuk, anyaman dan gula pasti dijual kepada masyarakat di sana gitu. Tadi kan si homestay-nya tuh rumah panggung nih ya, Ji. Iya, Kan itu pastinya terbatas nih. betul. Nah, jumlah wisatawan yang datang tuh setiap minggunya tuh banyak nggak sih? Karena kan ada keterbatasan dari homestay sendiri ya. Itu kalau untuk rombongan bisa nggak sih, Ji? Kalau untuk rombongan bisa sekali karena ada beberapa rumah, bukan satu rumah gitu yang dijadikan homestay di sana. Ada beberapa rumah yang dijadikan homestay ya. Tadi itu ada 2 tipe. Tidak semua rumah panggung juga di sana, tapi ada rumah permanen dan rumah panggung. Nah, itu tuh bisa untuk berkelompok dan untuk kenyamanan, insya Allah lah para wisatawan akan nyaman tinggal atau memesan bermalam di sana gitu. Jadi si homestay itu rumah penduduk gitu. Ya, rumah penduduk. Kalau homestay rumah penduduk, si wisatawan tinggal bareng di satu rumah dengan penduduk asli di sana. Dan wisatawan ini akan disuguhkan atau disuguhkan makanan atau makanan oleh si pemilik rumah gitu. Itu bakal jadi pengalaman yang Iya. benar-benar Bener-bener Wow banget ya. ya, wow banget nih. Kapan lagi nih kalian? biasanya kan kita kalau berwisata tuh ke hotel, ke villa. ke mall. Ini kita langsung berinteraksi langsung sama masyarakat di sekitar sana. Iya. Jadi dapat merasakan lah kegiatan atau bisa berinteraksi dengan masyarakat di kampung gitu. Terus nih Ji, akses ke sana tuh kan teman-teman yang nonton nih pasti mikirnya tuh jauh, terus masuk sana sini, desa sana sini, karena kan mikirnya Desa. tuh kayak terbatas gitu Iya. ya masuk ke desa tuh. Nah Iya. itu gimana sih Ji sebenarnya terletak di mana sih ini desa Di desa Sindangkas ini? wisata Sindangkas ini. Nah, kalau untuk akses untuk menuju desa wisata Sindangkasih sebenarnya sangat mudah sekali gitu. Karena terletak di Jalan Raya Garut Tasik, kilometer 16 tepatnya. Ya, ini pinggir jalan provinsi banget gitu. Oh pinggir jalan tempatnya. Iya, nah ini pasti sangat mudah lah, minibus masuk, motor masuk, bahkan bis juga bisa gitu ke sana. Wow, tuh teman-teman. Jadi kalian gak usah worry kalau mau ke sana, aksesnya tuh bener-bener udah terjangkau banget. Bahkan mau kalian bawa rombongan, bis pun bisa. Tuh. Tapi biasanya rombongan yang kayak gitu tuh banyaknya dari mana sih? Nah, untuk rombongan ini pasti bermacam-macam ya. Kalau untuk dari dinas-dinas Kabupaten Garut ya seringlah beberapa kali mengunjungi desa wisata Sindangkasih. Dari desa wisata lain juga pernah mengunjungi sebagai sama-sama belajar lah untuk mengembangkan desa wisata yang ada di Indonesia gitu. Nah, sempat beberapa kali desa wisata kami juga mengunjungi yang ada di Garut, desa wisata di mana gitu, untuk sebagai studi banding. Kalau misalkan dari kabupaten atau luar daerah, banyak dari Bandung, Tangerang, Bekasi, dan bahkan dari luar pulau juga sempat ada gitu beberapa kali. Dan yang jadi kelebihan atau kami juga pernah mendapatkan wisatawan dari Cina gitu Kak.
dari Oh my luar God. negeri ya. Iya. Orang Cina aja bisa tahu Garut loh teman-teman. Masa kalian yang di Bandung, ayo dong cepet Ya, ke Garut. masa kalah sama yang di Cina sih? Betul, karena pada waktu itu ada salah satu pertukaran pelajar dari salah satu universitas. Nah, si universitas ini mengajak si pelajar yang dari Cina ini berkunjung ke desa wisata Sindang Kasih gitu. Pastinya tuh pengunjungnya tuh banyak dari kota tuh karena mereka healingnya tuh Udah, bosan gitu ya, ya. udah bosan Kalau di yang kota di terus kota-kota di kota aja. terus jadi nyari pengalaman Dari yang pengalaman baru. yang baru. Nah, biar teman-teman yang nonton pada tahu nih Ji, boleh nggak sih di spill harga tiket masuk tiketnya. ke sana tuh? Untuk tiket masuk, menurut saya sangat terjangkau ya. Karena untuk dewasa cukup dengan Rp10.000 bisa Murah banget. masuk ke sana, dan untuk anak cuma Rp7.000 saja. Dan kalau misalkan kakak-kakak ini kepo nih dengan apa aja sih yang ada di Desa Wisata Sindang Kasih, boleh dicek IG-nya Desa Wisata Sindang Kasih gitu. Tuh teman-teman, buat kalian yang mau datang nih ke Desa Wisata Sindang Kasih, mencoba pengalaman baru kayak mewak lauk, tidur di rumah panggung, terus Susur ada lagi lembur. susur lembur, Itu yang paling river river tubing. tubing. Nah, kalian bisa langsung lihat di IG-nya Desa Wisata Sindang Kasih. Nanti di sana tuh ada penjelasannya sama harga-harganya ya, Iya. dan fasilitas-fasilitas yang ada di sana. Dan pastinya kita juga bakal kepoin nggak sih? Bakal Fir? Kita kepoin pengen nggak kesana sih? banget, Ya, pengen kita nyobain kesana langsung. minggu depan ya sih. Langsung cus lah, Fir. Langsung Kita ditunggu langsung Kak cus. di sana. Iya. Aduh, ini pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir. Oke. Gimana sih nih pandangan Aji? Kan Aji tuh pernah ngelola desa wisata nih Iya. dengan tema KPI Kompetisi Pariwisata Indonesia yang ke-14 Kan yang berkaitan akan kita, tuh ya. Iya, yang bakal kita selenggarain di bulan Mei ini. Menurut saya ya, tema yang dibawakan untuk kegiatan KPI pada tahun 2024 cukup bagus, baik, karena ini menjadi relevan sesuai dengan program pemerintah, yaitu sustainability gitu, menjaga lingkungan atau pengelolaan limbah. Nah, ini akan bagus gitu. Di wisata-wisata harus menjaga kelestarian alamnya gitu, tidak boleh bahkan tidak boleh merusak lingkungan gitu. Untuk apa mengadakan wisata tapi itu akan berdampak seterusnya dan itu merusak lingkungan. Iya. Ya, betul banget. Jadi bukan cuman kita aja yang sebagai anak pariwisata harus menjaga lingkungan, tapi kita semua juga ya, Harus agar ikut serta. iya, agar kita tuh bisa menciptakannya sustainability, teman-teman. Betul. Gak kerasa nih ya, dari tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Aji. Aji udah Nyempetin. ceritain pengalamannya sama jadi pengelola Desa Wisata Sindang Kasih, terus kayak fasilitas-fasilitasnya, atraksinya yang ada di sana. Iya, Seru banget ya. seru banget, dan makasih juga Aji kan tadi bilangnya lagi sibuk nih Iya, ya. lagi sibuk. Banyak banget Lagi kegiatan libur. yang dilakuin di libur ini. Iya. Jadi makasih banget loh Udah nyempetin. buat datang ke podcast kita. Oke, siap. Makasih Sebelum- juga telah mengundang saya gitu. Nah, sebelum ditutup nih, mending kita ajakin Aji buat tagline podcast kita nih. Oke, gimana Udah tahu belum nih tagline-nya? tagline podcast Belum kita? tahu tuh gimana tagline. Jadi nanti kalau kita bilang KPI Podcast, tinggal jawab small talk with KPI. Oke, boleh. Ya, kita lihat kamera ya, Ji. Siap. Tuh, 1, 2, 3. KPI Podcast Small Talk